Selamat pagi, selamat siang, sore, atau selamat malam nih buat teman-teman dari waktu Indonesia bagian timur, waktu Indonesia bagian tengah, dan waktu Indonesia bagian barat. Perkenalkan, saya Elka Saraswati dari tim KKN PPM UGM Unitirun dan teman-teman sedang mendengarkan podcast Suara di Wangkara. Oke, teman-teman. Jadi hari ini tamu spesial kita adalah Unggul. Beliau merupakan seniman gamelan nih. Nah, Unggul juga merupakan mahasiswa dari Fakultas Ilmu Budaya UGM. Halo Unggul, selamat siang. Apa kabar? Baik, baik, baik kabarnya. Terima kasih. Oke, masih masih oke, masih di Jogja kah sekarang? Iya, di Jogja, di Jogja. Oke. Boleh dong Unggul cerita tentang ini kayak apa sepak terjang kamu di gamelan dulu dimulainya dari gimana sih? Apa dari usia berapa? Terus kamu belajar di mana gitu? Oke, jadi gamelan itu sebenarnya udah akrab banget sama aku dari sejak zaman aku bayi mungkin ya. Oh, kok bisa kok bisa? Karena eh, kebetulan ini bapakku suka dengerin wayang. Mhm. Dulu waktu aku bayi katanya kan ya, cuma diceritain kan. Heeh, heeh. Itu kalau bayi kan suka setelah malam itu kebangun terus nangis gitu kan. Nah, terus waktu itu bapak ibu itu ganti-gantian jagain aku. Nah, ketika gantian gilirannya bapak buat jagain aku, karena itu tengah malam, nggak ada hiburan, terus bapak itu biasanya, itu nyetel radio, dan disetel itu Oh, wayang, gitu. heeh, heeh. Jadi Oh, dari kecil tuh sebenarnya sudah mulai terbiasa dengan suara-suara gamelan. Sebenarnya oh, sejarahnya dari situ, terus mulai, eee, megang gamelan pertama kali itu mungkin sebelum TK, belum masuk TK gitu ya. Karena bapak itu kebetulan juga mengajar gamelan di berbagai tempat gitu. Terus aku heeh, kadang-kadang diajak. Nah, terus heeh. kadang-kadang juga suruh ikut main. Oke, oke. Ngomong-ngomong, kamu belajar gamelan udah lama banget. Apakah instrumennya itu kamu spesifik instrumen apa atau kamu menguasai banyak instrumen sih di dalam satu set gamelan gitu, Gul? Gimana ya ngomongnya, sebenarnya gamelan itu beda sama kayak musik gitu. Heeh, Eee, ya, maksudnya gini, gamelan itu memang musik, tapi beda dengan kayak misal band-band-an gitu ya. Kalau mhm. di band kan ada orang yang memang dia spesifik bisa gitar, ya bisa bass, bisa drum, makanya ada istilah kayak drummer, gitaris, bassis, vokalis, dan lain-lain kayak gitu. Tapi kalau di gamelan itu rata-rata biasanya pemain gamelan itu bisa memainkan semua alat musiknya gitu. Oh, gitu ya. Oke, Iya, oke. jadi nggak ada kayak, spesifikasi khusus kayak gitu nggak ada, walaupun memang ada beberapa orang yang memang menonjol kalau dikasih alat A, B, C gitu, tapi biasanya semuanya tuh bisa, semua instrumen tuh bisa, Gitu. gitu. Nah Mmm, oke, lanjut, lanjut. nah kalau aku biasanya sih karena dulu dari kecil, pakai bonang, jadi favorit instrumenku tuh sekarang bonang, gitu. Oh. Tadi kamu bilang kan kayak apa rata-rata pemain gamelan mereka kan menguasai satu set gitu kan. Itu apakah dipengaruhi karena cara main gamelan atau cara membaca eh, apa notasi balungannya itu mirip atau karena apa sih? Gue kok bisa kalian kayak menguasai satu set gitu rata-rata biasanya? Ya, gamelan itu bukan instrumen individual, Mhm. bukan instrumen yang sifatnya individu. Oke, oke, oke. Beda kayak beda kayak misalnya gitar. Mhm. Gitar, kamu bisa main gitar sendirian doang, bisa main Mhm. gitar sama bass, bisa main gitar sama drum, bisa Mhm. dikombinasikan dengan banyak hal, tapi dia juga bisa main sendiri gitu. Nah, tapi Mhm. kalau di gamelan itu nggak bisa. Jadi kalau kamu mau main bonang, ya harus ada sama temennya gitu. Mau Oh. nggak mau kamu harus belajar juga instrumen lainnya, supaya kamu tahu kalau misalnya aku mau main bonang, Heeh, oh heeh. berarti bonang bonang penerus
harusnya kayak gini, saronnya kalau kayak gitu, berarti bonangnya kayak gini, ya kayak gitu loh. Jadi Oh, ya ya, I see. gamelan itu sifatnya komunal gitu. Jadi kita Mhm. memang harus tahu cara mainnya gimana satu instrumen dan yang lainnya gitu. Oh, oke oke. Iya ya. Apa, aku ngeliat konsepnya gitu. Oke, jadi kalau kayak apa misalnya aku main saron doang gitu tanpa memperhatikan bonangnya nggak apa hasil hasil akhirnya nggak akan itu kan nggak akan jadi gitu bahasanya. Iya. Ya kayak gitu. Oke, keren. Kamu udah pernah tampil gamelan di mana aja gue kalau boleh tahu? Kalau tampil gamelan di mana aja sebenarnya udah cukup banyak Mhm, mhm. di di Jogja, festival udah pernah Mhm, mhm. di di Jogja, festival udah pernah, Yogyakarta Kembang Festival lah, KAI dan lain-lain itu udah pernah semua. Eh kalau nasionalnya Jakarta, Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur tuh udah pernah semua. Terus paling paling anu tuh malah paling berkesan buat aku itu malah itu di Caledonia, New Caledonia. Oh, oh kamu main di sana? Iya main di sana. Wow, boleh diceritain nggak itu? Boleh, kok jadi penasaran banget, boleh diceritain nggak gue? Di New Caledonia itu kan mereka tuh apa ya, kayak negara persemakmurannya Prancis ya kalau nggak salah ya. Negara persemakmurannya Prancis dan di sana tuh sebenarnya banyak orang-orang Indonesianya ya. Mhm, mhm. Orang-orang Indonesia dan banyak orang-orang keturunan Indonesia. Nah, pada waktu itu aku dapat bisa di search aja di Google. Mhm. Nah, kami dapat kehormatan untuk mengajari teman-teman dari New Caledonia ini gamelan ketika mereka datang ke Indonesia. Nah, terus dari situ akhirnya pada waktu itu ada event di New Caledonia itu peresmian Mhm. Sister City antara kalau nggak salah itu Kepulauan Numea sama Yogyakarta. Nah, Mhm. dari Omah Cangkem itu salah satu yang ditunjuk sebagai penampil di sana sebagai kolaborasi antara New Caledonia dan Yogyakarta. Nah, kami Oh, di sana collab gamelan juga, collab gamelan, collab angklung dan lain-lain. oke. Berarti itu gamelan yang dimainin itu gamelan Jogja kah? Gamelan Jawa, gamelan Jawa. Oh, gamelan Jawa. Oke. Nah, Gul, selain gamelan, kamu pernah belajar atau nyoba main gamelan Bali nggak sih? Iya, aku salah satu fans dari gamelan Bali. Aku tertarik bagian teknis permainannya gamelan Bali dan gamelan di Jawa kan beda banget itu. Hmm, hmm, hmm. Iya ya. Beda banget. Artinya kayak kalau kita dengerin gamelan Bali yang dinamis dengan tempo yang sangat cepat, tapi bisa kompak. Sementara di Jawa dia gaya permainannya itu lebih halus gitu, lebih slow, apa ya, lebih santuy gitu. Jadi, eee, aku yang terbiasa di gamelan Jawa nih, dengan pola permainan Jawa ketika melihat Bali, kayak a whole new world gitu nggak sih? Tapi konsepnya bisa diterapkan gitu loh, di gamelan Jawa juga. Oke, jadi apa yang membedakan itu salah satunya suasananya ya. Kalau kalau semangat dan cepat nggak sih temponya kalau nggak salah. Kalau Jogja, Surakarta, gamelan Jawa itu lebih lebih lembut gitu ya. Nah, kalau kamu sendiri kamu prefer mana sebenarnya nih, Gul? Tanpa mendegradasi gamelan lainnya ya. Kamu lebih suka yang semangat atau kamu suka yang lembut gitu, yang soft gitu permainannya? Dua-duanya aku suka semua sih. Mhm, Unik aja sih menurutku. Jadi kalau disuruh milih ya nggak bisa milih, karena aku suka semuanya. mhm. Menarik semua gitu loh buat aku. Oke, oke. Dengan suasana yang berbeda tersebut, apakah suatu gamelan itu ya, misalnya gamelan Jawa gitu, itu hanya spesifik untuk satu situasi, misalnya kalau Jawa lebih untuk apa kayak pernikahan-pernikahan gitu gitu. Untuk fungsi itu ya, fungsi terapannya gitu ya. Terus yang Bali untuk acara-acara yang lebih cepet gitu temponya. Ataukah mereka tuh sebenarnya gamelan itu temponya? Ataukah mereka tuh sebenarnya gamelan itu sangat-sangat fleksibel gitu loh diperdengarkan dimanapun gitu loh.
Sebenarnya gamelan itu punya fungsi sendiri, kalau setahuku ya. Mhm mhm. Gamelan itu punya fungsi sendiri, contohnya di Keraton Jogja. Di Keraton Jogja itu ada satu set gamelan khusus yang hanya dibunyikan ketika ada raja baru, ada lagi gamelan sekaten. Gamelan sekaten kan dia, cuman dimainkan ketika sekaten doang, Mmm, kayak gitu. Nah, jadi kalau menurutku sebenarnya itu, gini aja deh, kita kita menyikapi gamelan itu sebagai dua 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 ideologi aja sih menurutku. Eee, Pertama itu gamelan gamelan sebagai sesuatu yang adiluhung, yang mempunyai nilai filosofi, nilai budaya, nilai sejarah, dan lain-lain gitu. mhm, Jadi ketika gamelan itu, katakanlah gini, aku main gamelan di keraton gitu, mhm mhm. aku main gamelan di keraton, nggak mungkin kan terus aku kayak, tiba-tiba jatil gitu kan nggak mungkin. Aku harus menaati aturan yang ada dengan, kalau mau naik ke atas panggung itu harus nyembah dulu, harus lampah dodok dulu, dan lain-lain gitu. Intinya semuanya udah ada aturannya karena kita menganggap gamelan itu sebagai benda yang adiluhung, yang punya nilai budaya, sejarah, dan lain-lain gitu. Nah, kalau yang kedua, kita bisa berpandangan bahwa gamelan ini adalah instrumen musik. Oke oke. Artinya, ya kita chord dan lain-lain. Kita bebas mengeksplorasi itu gamelan itu gitu loh. Mhm Jadi kita, mhm. eee, istilahnya apa ya, menanggalkan ideologi bahwa gamelan itu sesuatu yang adiluhung gitu. Nah, kita menyikapinya sebagai gamelan sebagai instrumen musik. Jadi bisa penggunaannya lebih fleksibel lagi gitu. Oh, oke oke. Baik itu untuk gamelan Jawa maupun gamelan Bali. Mmm, iya iya, Ya, kalau menurutku begitu. keren keren. Aku tuh dari podcast pertama sampai sekarang dengerin cerita tentang gamelan tuh gumun aja gitu loh. Kayak apa aku nggak tahu banyak terus kalian menjelaskan dan ternyata gamelan tuh sangat-sangat keren gitu. Cuma sangat disayangkan Unggul jadi kalau kamu tahu Desa Wirun itu kalau kamu tahu Desa Wirun itu mereka salah satu produk pariwisata utamanya adalah kesenian gamelan dalam ini apa pembuatan gitu pengrajin gamelan cuma saat ini mereka sedang mengalami kesulitan pada dasarnya ya sama-sama kita semua mengalami kesulitan karena pandemi gitu. Di sini kita akan berusaha mengembangkan kembali kesenian tersebut. Seperti itu. Kalau soal instrumen nih, gamelan tuh antara Jawa, Jogja, Surakarta, dan Bali tuh beda nggak sih? Kalau aku cuma tahu di Bali tuh kayak ada simbal kecil gitu. Tapi selain itu aku nggak tahu lagi beda antara Jogja, Surakarta, dan Bali itu perbedaannya di mana sih instrumennya? Kalau secara instrumen berarti kita ngomong masalah organologi. Mhm, Secara organologi, mhm, secara organologi gamelan Jogja dan Surakarta itu sebenarnya nggak beda jauh, mhm. nggak beda jauh. Paling di perbedaannya itu cuman, katakanlah gini, bonang bonangnya gamelan Jogja Mhm, itu kalau yang nadanya slendro mhm, mhm, oke oke. biasanya cuman punya 10 buah nada. Jadi cuman punya 10 nada, Jiro Lumonem sama Jiro Lumonem. Mhm mhm. Jadi Oke oke. cuman 10. Tapi kalau di Surakarta mereka punya 12, Oh. 12 nada. 12 nada itu cuman sambungan, Mhm mhm. sambungan dari nada yang paling rendah ke nada yang paling tinggi. Jadi sebenarnya perbedaannya nggak terlalu jauh. Makanya untuk orang awam biasanya sangat kesulitan untuk membedakan gamelan Jogja dan gamelan Surakarta tuh yang kayak gimana.
Oke, Tapi oke. tapi itu nggak ada masalah sih, karena Mmm, oke, oke. untuk gamelan Jogja atau Surakarta masih bisa dimainkan dengan gaya yang berbeda gitu loh. Gimana? Oke, oke. Nah, kalau kalau apa, untuk seperti jumlah pemainnya gitu-gitu kan, itu ada perbedaan juga nggak sih? Karena instrumennya beda nih. Kayak tadi jumlah apa, bonangnya, nada di bonangnya berbeda, apakah lantas jumlah pemainnya juga berbeda gitu, Gol? Kalau di gamelan Jogja Surakarta kayaknya enggak sih, sama aja. Sama Oh, aja. Tapi kalau beda kasus di gamelan Bali ya, kalau gamelan Bali itu apa ya, literally different. Beda kasus di gamelan Bali ya, kalau gamelan Bali itu apa ya, literally different gitu loh, dengan mhm. apa yang ada di Jawa. Itu beda banget, beda-beda banget. Oke, oke. Secara organologi maupun secara teknis permainannya sudah beda. Kalau kita nyebut di sini itu namanya balungan, balungan itu kayak semacam peking, saron, temung. Mereka yang memainkan nada tulang punggung dalam lagu itu, mereka yang mainin. Kalau di Bali itu namanya gangsa kalau nggak salah, gangsa atau gangsa gitu. Gangsa itu mereka mainnya malah imbal-imbalan dengan pola seksi dan lain-lain. Dan Mhm. biasanya sepengetahuanku itu ada satu gangsa yang dia megang megang tulang punggung lagunya dan sulingnya itu malah membantu membantu gangsanya ini untuk, megang melodis utamanya. Sementara kalau di Jawa itu suling aja sih. Sulingnya itu hanya sebagai pemanis kalau di Jawa, beda dengan di Bali gitu. Jadi dua gamelan itu bener-bener beda sih antara Bali dan Jawa. Oke, oke. I see, I see. Nah, kita kembali dikit ke ini ya, ke fungsi gitu. Mungkin ini tidak terlalu fokus pada perbedaan ketiganya, tapi aku pengen tahu aja sih kalau kalau di Jogja kan saat ini gamelan itu kan nggak hanya untuk kan ya keluarga keraton gitu-gitu, tapi ada juga untuk hiburan masyarakat umum, untuk misi ketahanan budaya gitu. Nah, kalau apakah gamelan Surakarta dan gamelan Bali itu masih kental dengan kayak fungsinya untuk sesuatu yang religius, doa-doa kepada dewa atau Tuhan, atau misalnya untuk keperluan keraton gitu sih? Atau mereka juga udah sangat-sangat terbuka umum? Kayak yang udah aku bicarakan tadi di awal, itu ada memang gamelan-gamelan khusus yang digunakan untuk sesuatu yang khusus juga. Kayak contoh aja, contoh gamelan sekaten. Gamelan sekaten itu gak cuma di Jogja, tapi di Surakarta itu juga punya gamelan sekaten. Yang fungsinya ya sama untuk ritual, untuk adat, yang Oke. dimainkan hanya ketika sekaten doang, gitu. Kalau kita ngomong untuk, gamelan secara spiritual, Mhm. itu sebenarnya, menurutku baik di Jogja ataupun di Surakarta maupun di Bali itu tetap masih ada peran atau fungsinya, apalagi kita ngomong di Bali gitu. Kita kenal Hmm. masyarakat Bali itu erat sekali dengan adat istiadatnya, dengan budayanya, bahkan aku sampai dengar, istilah bahwa orang Bali itu kalau berkesenian, itu sama aja dengan berdoa. Hmm. Jadi setiap apa yang dilakukannya, untuk kebudayaan adalah sesuatu dari, eee, doa mereka gitu. Kalau kita ngomong secara spiritual menurutku gamelan itu masih sangat kuat ya, Mhm. fungsi dan perannya di 3 daerah ini gitu. Menurutku sih gitu sih. Nah, aku juga pengen tanya dong gitu soal soal sejarahnya gamelan nih. Yang awalnya gamelan itu adalah gamelan Nusantara gitu. Kalau dari apa aku pelajari ya di podcast sebelumnya, bahwa gamelan itu dulu adalah gamelan Nusantara yang diciptakan oleh Batara Guru gitu. Nah, kemudian aku punya pertanyaan gitu, karena aku nggak sempat nanya juga di yang sebelumnya. Apa sih awalnya gamelan Nusantara itu kemudian terpecah menjadi gamelan Bali, gamelan Surakarta, gamelan Jogja gitu. Gimana sih itu ceritanya? Kayak mereka jadi apa? eh, budaya budaya atau bukan 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 jadi budaya. Gimana sih mereka jadi kayak terikat dengan suatu kebudayaan atau suatu ethnicity gitu loh. Eee, oke mungkin kalau dari aku
agak beda ya cara pengertian sejarahnya karena ya ini perspektif orang masing-masing ya. Mhm. Tapi kalau dari sepengetahuanku, eee, gamelan Nusantara mungkin ada ya, karena kalau menurut beberapa peneliti, Mhm. itu menulis buku yang namanya Srapondo Karawitan Jawi. Ini buku ini berisi tentang pertama sejarah, tentang instrumen yang ada di gamelan gitu. Nah, kalau aku baca menurut buku ini, dia tuh ada beberapa kemungkinan bagaimana gamelan itu bisa ada di Nusantara. Mmm, mhm. Yang pertama karena memang, eee, gamelan itu muncul atas kesadaran manusia-manusianya itu sendiri, manusia-manusia di daerahnya itu sendiri. Mhm mhm. Satu itu. Kedua, memang karena ada, eee, teori arus balik ya kalau nggak salah ya. Jadi, eee, kalau, seingatku ya, gamelan itu dulu asalnya dari Cina. Makanya di Cina itu ada gong, Mhm. di Cina itu ada gong namanya gong beri. Nah, gong itu akhirnya nanti akan dibawa dibawa, menuju dari Cina terus ke berarti kemana tuh, ke India, terus ke daerah masuk ke daerah ASEAN gitu, sampai Mhm. akhirnya ke Sumatera, Sumatera turun lagi ke Jawa, sampai ke terakhir di Nusa Tenggara Timur berarti. Nah, makanya kalau misalnya kita lihat dari kebudayaan-kebudayaan yang ada di daerah-daerah tersebut, itu Mhm. biasanya mereka punya satu kesamaan gitu loh. Oh. Kalau mau ngomong gamelan, gamelan Nusantara nih, Mhm. sebenarnya di luar Indonesia itu ada gamelan juga. Mmm, mhm mhm. Kita Thailand itu ada gamelan juga, dan itu gamelannya hampir-hampir ada miripnya dengan gamelan-gamelan di Nusantara. Ya mungkin ada kemungkinan buat teori ini benar gitu loh. Mhm. Cuman cuman gamelan yang dibawa dari China itu pada Mhm. akhirnya berkembang sendiri di daerah-daerah masing-masing sesuai dengan kebutuhan mereka, sesuai dengan pemahaman mereka, gitu. Oke oke. Nah, sehingga ya mungkin pelan-pelan jadilah gamelan seperti yang sekarang ini, seperti yang kita lihat saat ini. Tapi kalau kalau dasarnya itu dari China itu tadi, aku nggak tahu ya dengan teori gamelan Nusantara. Mmm. Tapi sejauh yang aku tahu, menurut Bram Palgunadi itu seperti itu. Oke oke. Emang apa ya, ketika aku baca salah satu program kerja KKN temanku juga di situ disampaikan kalau awal banget gamelan itu tercipta itu di Indonesia tuh masih suram gitu karena apa dokumen-dokumen sejarah buktinya itu masih apa ya belum teraba gitu loh Kak Iya, dan betul betul. buktikannya gitu kan atau Setuju banget, setuju juga banget. sulit. Nah, kalau gitu nih karena kita udah ngomongin soal instrumennya terus kemudian suasananya. Nah, menurutmu ya sebagai pemain gamelan gitu, gamelan Surakarta, Yogyakarta, dan Bali, apa sih daya tarik dari masing-masing gamelan tiap daerah? Apa yang paling khas, yang membedakan satu di antara ketiganya? Ciri khasnya, spiritnya menurutku. Jadi spiritnya itu berbeda, walaupun mungkin alatnya itu sama. Orang aku nggak tahu ya, Mhm. karena sepengalamanku sebagai pemain melihat katakanlah nih, gamelannya itu sama melihat katakanlah nih, gamelannya itu sama. Mhm. Orang Jogja yang main dengan gaya Jogja, dengan orang Surakarta yang main dengan gayanya Surakarta, itu menjadi sesuatu yang berbeda gitu. Mhm. Padahal barangnya itu sama. Mhm. Nah, aku beranggapan bahwa di sini, itu spiritnya yang berbeda. Dan ini Mhm. mungkin nggak bisa dijelaskan secara logika gitu. Oke. Heeh.
Karena ini berdasarkan perasaanku aja gitu. Mhm. Aku merasa seperti itu, apalagi kalau kita lihat gamelan Bali. Gamelan Bali dengan spirit-nya yang sangat menggebu-gebu dengan dinamis sekali dan lain-lain gitu. Itu pasti apa ya, kayak perasaannya itu kayak ketika kamu nonton 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 film atau kayak dengerin musik yang benar-benar in ke kamu gitu. Tapi, apa ya istilahnya, dia punya ciri khasnya sendiri. Ini aku nggak bisa menjelaskan terlalu spesifik soalnya. Iya, Ini nggak apa-apa. semuanya dengan rasa, kamu harus melihat dan merasakan sendiri gitu loh. Aku nggak pernah main gamelan kecuali pendidikan dari FIB itu yang wajib. Jadi boleh dong cerita dong biar biar ngerti, biar ada bayangan. Ini aja deh, feeling-nya itu sama ketika festival nih, lomba Mmm, band nih, ada lomba band, band 1, 2, 3, sama-sama bagus gitu, mmm, sama-sama bagus. Atau katakanlah kamu kamu dengerin musik mhm, dengan genre yang beda-beda, tapi oke kamu suka semua gitu loh. oke. Nah, ini pertanyaan personal sih, pertanyaan pribadi gitu. Kan kamu generasi muda nih, kan kita kurang lebih seumuran lah ya. Kamu ada nggak sih niatan untuk menata gamelan? Kalau dari aku enggak. Oke, boleh tahu nggak kenapa? Kenapa? Karena menurutku ada yang lebih penting dari jadi seniman gamelan. Mhm, Sesuatu yang lebih penting itu adalah menurutku, eee, menjadi orang yang, mhm, eee, mengembangkan gamelan, melestarikan gamelan tapi tidak dari jalur seniman. Karena kalau jadi seniman gamelan, dia itu fokusnya itu berkarya. oh, oke, Ini fokusnya I see I see. bukan di atasnya, tapi menurutku sejajar, tapi beda beda fungsi gitu loh. Mhm mhm, Sekarang di rumahku ini ada sanggar, punyanya bapakku. mhm, Jadi ya bapakku sekarang fokusnya adalah mengajari anak-anak bermain gamelan dari TK atau bahkan mhm. ada yang belum sekolah, belum bisa ngomong malah, bisa ngomong, sampai kuliah yang levelnya kuliah itu ada di sanggar kami. Mhm mhm, Apa yang ingin aku lakukan adalah hampir mirip dengan apa yang dilakukan bapakku. Kami mendidik orang mhm, supaya mengerti dan mencintai gamelan. oke. Itu yang aku eee, lebih ingin lakukan daripada hanya membuat karya di gamelan gitu. Karena banyak orang yang jauh lebih mampu dari aku, jauh lebih punya kapasitas dibanding aku gitu loh. Maka yang Mhm bisa aku lakukan sekarang adalah membantu gitu, membantu melestarikan kebudayaan yang udah ada ini gitu, dengan mhm, cara seperti itu. oke. Dan dengan membagikan ilmumu di Suara Dewangkara sebenarnya merupakan dengan membagikan ilmumu di Suara Dewangkara sebenarnya merupakan salah satu langkah ya untuk mengedukasi lebih banyak orang tentang gamelan gitu. Menimbulkan kembali rasa cinta orang terhadap salah satu kebudayaan di Indonesia. Keren Gul, keren keren. Salut salut. Iya, terima kasih Mas. Nah, untuk terakhir nih pertanyaan terakhir karena kita nggak bisa lama-lama podcastnya. Boleh dong Gul, ada nggak sih yang ingin kamu sampaikan untuk masyarakat Desa Birun dan Desa Bekonang gitu terkait dengan potensi mereka akan gamelan gitu. Dan kamu juga boleh menyampaikan closing statementmu loh. Eee, untuk teman-teman di luar sana, aku berharap bahwa kita bisa memaksimalkan apa yang ada di sekitar kita. Mhm, Bahwa di kasusku adalah gamelan itu menjadi salah satu hal yang ada setiap hari, hampir setiap waktu. mhm, Kak, dari sinilah aku berusaha, dari sinilah aku berusaha untuk mencapai sesuatu. Aku nggak pernah kepikiran bahwa aku bakal pernah bisa berdiri di New Caledonia, di Korea atau dimanapun itu lewat gamelan itu. Tapi oh, ini possible, ini punya punya kesempatan yang sangat besar. mhm, Tinggal bagaimana kita, memanfaatkan hal-hal yang ada di sekitar kita
baik itu hal kecil maupun hal besar. Tapi kalau kita manfaatkan dengan maksimal, maka itu bisa menjadi sesuatu di luar ekspektasi kita. Oke. Begitu. Oke, jadi itu aja untuk penutupnya. Iya. Keren loh, teman-teman yang keluar negeri. Semoga kamu bisa suatu saat keliling dunia membawa kebudayaan Indonesia yang gul. Kabar-kabar loh, kabar-kabar loh, foto-foto gitu apa bawa oleh-oleh. Siap, siap, siap. Oke, jadi itu aja untuk obrolan kita pada siang menuju sore hari yang indah ini. Semoga kamu sehat terus, Gul, Amin. di sana. Saya juga LK buat LK. Semoga apa pandemi ini segera berakhir dan kita bisa mengadakan pertunjukan gamelan lagi. Amin. Amin. Unggul, terima kasih untuk ilmu yang sudah kamu bagikan. Sangat berarti buat aku dan untuk para pendengar. Terima kasih juga untuk teman-teman yang udah nonton di YouTube dan dengerin podcast Suara Diwangkara di SoundCloud. Semoga ilmunya bermanfaat untuk teman-teman semua, meningkatkan rasa cinta teman-teman semua, meningkatkan rasa cinta dan rasa kepemilikan atas salah satu budaya kita, suara nasional kita, yaitu gamelan. Itu aja untuk sore hari ini. Aku nggak sabar ketemu teman-teman lagi di podcast Suara Diwangkara episode selanjutnya. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam untuk seluruh teman-teman di Indonesia. Selamat nyanyi dan jangan lupa berbudaya.